Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan yang diberikan di video sebelumnya ya. Yang pertama kita ini diberikan uang metrik X, lalu kita juga berikan fungsi continue F dari X ke ruang metrik biasa R. Nah, di sini akan kita buktikan jika X itu adalah himpunan kompak, maka himpunan image dari X oleh F itu mencapai maksimum dan minimum. Dan ini bisa terjadi ya, karena image dari F itu adalah subset dari himpunan Belander. Baik, kita mulai untuk nomor 1. Ini saya tuliskan ulang apa yang diketahui dan juga yang akan dibuktikan, yaitu mencapai maksimum dan minimum berarti kita harus temukan adanya suatu A dan B anggota X sehingga FA itu nilai maksimum dan FB itu nilai minimum. Baik, kita mulai. Yang pertama, mengingat X itu adalah himpunan kompak, maka dari teorema sebelumnya kita dapatkan himpunan image-nya ini itu himpunan tertutup ya, dan juga terbatas. Nah, Fx ini saya tuliskan kembali menjadi himpunan semua F kecil X sehingga ada untuk setiap X anggota X. Nah, di sini konsekuensi Fx adalah himpunan yang tertutup, berarti klosur dari Fx sama dengan Fx itu sendiri. Dan himpunan ini terbatas mengakibatkan adanya suprimum dan infimumnya, yaitu yang saya tulis M besar ini sebagai suprimum dari image X dan M itu adalah infimum dari Fx. Nah, di sini target kita adalah menemukan adanya ini dua anggota X sehingga FA itu nilai maksimum dan FB itu nilai minimum. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat-sifat dari suprimum dan infimum. Nah, kalau diingat kembali dari teori tentang suprimum dan infimum, jika M itu adalah suprimum dari A, ini ada karakterisasinya ya, itu jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif akan ada A anggota A, sehingga jika kita kurangkan M kurang dari epsilon, ini bukan batas atas lagi, berarti ini akan kurang dari A. Ya. Jadi M itu kan batas atas terkecil. Berarti kalau kita berikan sembarang bilangan positif epsilon, waktu kita kurangkan M dengan epsilon, berarti kan dia kurang dari M ya. Nah, karena dia batas atas terkecil, M min epsilon kan kurang dari M, berarti dia bukan lagi batas atas. Berarti ada A yang melebihi M min epsilon. Nah, itu akan kita gunakan di sini. Nah, selanjutnya, karena ini adalah ada tentang klosur ini, kita cukup tunjukkan M itu anggota F klosur. Sehingga M itu adalah nilai maksimum. Nah, karena M ini adalah suprimum, berarti dan nanti kalau menunjukkan klosur itu kan kita berikan sembarang epsilon ya. Nah, itu berarti kita bisa gunakan yang di kiri ini. Nah, ini kita saat diberikan epsilon sembarang, berarti karena M itu suprimum dari Fx akan ada Y anggota Fx sehingga M min epsilon kurang dari Y. Ini konsekuensi dari ini ya, karakterisasi dari suprimum. Nah, selanjutnya, karena M itu suprimum berarti M min Y itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan min epsilon kurang dari 0. Nah, dengan demikian berdasarkan ketidaksamaan ini, kita peroleh Y itu anggota bola pusat M jari-jari epsilon. Nah, dengan demikian kita peroleh bola ini diiriskan dengan Fx tidak kosong ya. Berarti M itu adalah anggota dari klosur F. Nah, klosur Fx, sorry. Nah, karena Fx itu tertutup, berarti Fx klosur akan sama dengan Fx. Dengan demikian, M itu adalah anggota Fx. Nah, karena M ini anggota Fx, berarti M ini adalah ini ya, M ini adalah Fx untuk suatu X di X. Nah, dengan demikian, benar bahwa
M itu adalah nilai maksimum dari fx. Oke, dengan demikian kita sudah menunjukkan fx itu mencapai maksimum. Nah, nanti dengan cara yang analog, kita bisa tunjukkan M kecil itu anggota fx dan f mencapai minimum. Nah, nanti kita gunakan karakterisasi dari infimum ya. Dan nanti buktinya analog, Anda bisa coba sendiri sebagai latihan. Baik, ini untuk yang nomor 1. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini kita diketahui XD itu adalah uang metrik discrete. Di sini kita metriknya cukup spesifik yaitu discrete. Lalu ada subset X yang kompak katakan yaitu A. Nah, kita mau tunjukkan A itu adalah himpunan yang berhingga. Penunjukan himpunan berhingga berarti kita harus tunjukkan A itu adalah dapat dinyatakan sebagai A1, A2 sampai AN. Nah, di sini kita menggunakan pengandaian ya. Kita andaikan A-nya tidak berhingga. Berarti tidak dapat dinyatakan sebagai himpunan dengan hingga anggota. Selanjutnya, kita lihat salah satu liput terbuka dari A, yaitu G, yang isinya adalah bola pusat A, jari-jari setengah. Ini A-nya berjalan di A. Nah, kalau kita perhatikan karena ini ruang metrik discrete, berarti bola ini, bola yang pusatnya A, jari-jari setengah ini kan isinya hanya singleton ya, yaitu singleton A. Karena ini adalah ruang metrik discrete. Dan jika jari-jarinya kurang dari 1, berarti suatu bola akan berisi pusatnya saja. Jadi ini BA setengah isinya adalah singleton A untuk setiap A anggota A. Nah, memanfaatkan fakta bahwa A ini kompak, berarti ada sebanyak berhingga A1, A2 sampai N anggota A, sehingga ini adalah liput bagian dari A. Atau G star ini juga meliput A. Nah, karena G star ini meliput A, berarti kita boleh A itu subset dari gabungan B AI setengah ya. Nah, di sini I-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, dengan demikian, karena setiap bola ini hanya isinya pusatnya aja atau AI, berarti A ini adalah subset dari himpunan A1 sampai AN. Nah, karena A ini subset dari himpunan yang berhingga, berarti A itu adalah himpunan yang berhingga. Nah, di sini timbul kontradiksi dengan pengandaian awal. Sehingga yang betul adalah A itu berhingga. Nah, ini ada salah ketik ini. Jadi kita sudah buktikan A itu adalah himpunan yang berhingga. Oke, nah di sini peranan dari metrik discrete sangat membantu ya, karena kita bisa bentuk bola dengan isinya hanya suatu singleton, yaitu pusatnya sendiri. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu kita ketahui X itu adalah himpunan kompak, lalu ada subset X yaitu A yang tertutup. Nah, kita akan membuktikan A itu adalah kompak. Nah, membuktikan A itu kompak berarti langkah awal yang kita ambil adalah mengambil sembarang liput terbuka. Yaitu kita ambil G, isinya G alpha, dia liput, karena dia liput berarti A itu subset dari gabungan G alpha. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fakta bahwa X itu adalah himpunan kompak. Untuk menggunakan X itu himpunan kompak, berarti kita harus membentuk liput terbuka dari X. Yang kita bisa lakukan adalah pertama menggunakan fakta bahwa A itu tertutup. Nah, karena A itu tertutup, berarti komplemennya terbuka ya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan A dan A komplemen ini kalau kita gabungkan adalah X. Nah, dengan demikian berarti X itu adalah ini A gabung A komplemen, dia kan subset dari gabungan G alpha, karena A ini subset G alpha, digabung AC, A komplemen. Berarti dengan demikian, G gabung koleksi A komplemen ini adalah liput terbuka dari X. Nah, karena kita udah dapat liput terbuka dari X, berarti kita bisa dapatkan alpha 1, alpha 2, sampai alpha N anggota I, sehingga A itu
sehingga X itu subset dari gabungan ini. Nah, karena A itu subset X, berarti A itu juga subset dari gabungan G alfa I1 sampai N digabung A komplement. Nah, karena A dan A komplement itu kan himpunan yang saling asing ya, berarti A ini haruslah subset dari gabungan G alfa I ini. Dengan demikian, A itu subset dari gabungan ini, dan ini adalah liput bagian ya, liput bagian bahingga dari G. Nah, sehingga membuktikan A itu adalah himpunan yang kompak. Nah, itu. Jadi dengan demikian sifat ini atau soal ini menjelaskan bahwa sembarang subset atau tutup dari himpunan kompak itu juga adalah himpunan kompak. Oke, baik. Sekian untuk nomor 3. Semoga bisa membantu Anda dalam belajar. Untuk video selanjutnya saya rencanakan adalah latihan persiapan untuk ujian akhir, yaitu saya review dari awal, ada 4 soal. Yang pertama ini tentang barisan fungsi ya. Masih sama, yaitu menentukan atau membuktikan dia konvergen ke suatu fungsi dan penyelidikan apakah konvergen seragam pada interval HB ini. Lalu nomor 2 ini tentang ruang metrik lengkap. Kita membentuk ruang metrik lengkap baru ya, yang ini. Lalu yang ketiga ini adalah tentang fungsi kontinu digabungkan dengan topologi pada ruang metrik. Lalu yang keempat ini adalah tentang himpunan kompak, yaitu kita membuktikan himpunan ini kompak. Oke, ini mungkin saya keep dulu untuk pembahasannya. Teman-teman bisa dicoba dulu, dikerjakan untuk persiapan ujian akhir. Baik, sekian dulu untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika tadi ada salah ucap atau salah penulisan maupun kendala teknis yang tidak dapat saya selesaikan pada hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini berguna bagi pembelajaran Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.